Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah cahaya penerang jalan menuju kebahagiaan. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabb-Mu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu surga dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 174 dan 175. Dengan ilmu, umat manusia akan menjadi umat yang selamat di dunia dan akhirat, dan sudah tentu dengan rahmat dan petunjuk Allah yang serba maha tersebut, karena pada waktu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di dalam posisi masih belum bisa membaca, maka atas bimbingan malaikat Jibril, dengan ketekunan itulah Nabi Muhammad SAW menjadi sosok pribadi yang agung, yang mengguncang dunia dan mampu membangun sebuah peradaban di kala kondisi umat kala itu merupakan manusia yang jahiliyah dan masih dalam kebodohan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada Rasul-Nya yang berisi hidayah, yang menunjukkan jalan lurus bagi umat manusia. Kitab itu berisi hal-hal yang bisa membimbing manusia agar terselamatkan dari kegelapan menuju cahaya. Allah menamakan kitab itu sebagai cahaya karena menerangi jalan yang bisa mengantarkan hamba meraih kebaikan dan keberuntungan. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Al-Quran disebut sebagai cahaya karena ia adalah penerang dalam gelapnya kesesatan. Telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Quran Surat An-Nisa ayat 174 menunjukkan bahwa dengan Al-Quran bercahayalah hati, wajah, dan jalan menuju Allah. Maka carilah bekas cahaya ini di hatimu dan wajahmu dan di kehidupanmu seluruhnya. Dalam bahasa Al-Quran, cahaya adalah iman. Cahaya itu akan menerangi jalan mereka ketika berada di atas sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Allah berfirman, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Ayat di atas adalah permisalan bagaimana kondisi orang munafik, orang yang terkumpul dalam dirinya iman dan kekafiran, tetapi mereka selalu memiliki keraguan dan hanya mencari keuntungan dari keduanya, karena orientasi hidupnya adalah keuntungan dunia belaka. Iman mereka terkalahkan dengan kepentingan hidup duniawi mereka, sehingga mereka mengalami kepanikan hidup seperti berada dalam gelapnya awan dan sinar kilat yang menyambar. Dalam bahasa Al-Quran, cahaya adalah iman. Maka kilat yang menyambar adalah cahaya iman orang munafik yang hanya sekejap saja menempel dalam dada mereka. Tetapi dengan cahaya yang sekejap itu, hakikatnya mereka dapat meneduhkan jiwanya. Akan tetapi cahaya iman itu kalah dengan dominasi gelapnya awan. Awan yang gelap adalah kekafiran pada diri mereka, sehingga mereka tidak mampu beranjak dalam kegelapan tersebut. Hakikatnya kondisi ini akan mereka alami di akhirat kelak. Iman adalah cahaya. Cahaya itu akan menerangi jalan mereka ketika berada di sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam.
Sedangkan orang kafir atau munafik, mereka akan mencari cahaya yang berasal dari orang-orang yang beriman. Mereka ingin memanfaatkan cahaya orang beriman agar mereka selamat dari gelapnya neraka. Akan tetapi semuanya sia-sia. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian cahaya kalian." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kalian." Quran Surat Al-Hadid ayat 13. Cahaya iman yang akan menjadi penerang jalan hamba menuju surga pun sesuai dengan tingkatan iman mereka masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, "Di antara orang-orang mukmin ada yang cahayanya dapat menyinari sejauh antara Madinah sampai Aden, yang lebih jauh dari San'a, dan ada pula yang kurang dari itu. Hingga sesungguhnya di antara orang-orang mukmin ada yang cahayanya hanya dapat menyinari tempat kedua telapak kakinya saja." Hendaknya orang beriman memfokuskan pada nilai-nilai iman, karena iman adalah cahaya yang akan melenyapkan kegelapan kemusyrikan, sehingga yang ada dalam dada hanya cahaya hidayah yang akan menerangi hidup di dunia dan di akhirat. Tugas Rasulullah SAW adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan dalam seluruh aspek kehidupan manusia menuju cahaya hidayah tauhid dalam seluruh bidang hidup manusia pula. Kegelapan dalam dunia ilmu pendidikan dan teknologi adalah ketika ilmu itu tidak berorientasi pada nilai-nilai iman, nilai tauhid, nilai akhlak mulia, nilai kemaslahatan, dan nilai-nilai budaya yang baik. Kegelapan perlu dilakukan proses perubahan dengan melakukan profetisasi ilmu pengetahuan, menjadikan ilmu pengetahuan adalah jalan untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga generasi ke depan adalah manusia yang memiliki kompetensi iman dan ilmu serta skill dan akhlak. Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya di tengah-tengah peradaban manusia yang penuh dengan kekacauan dan kegelapan. Turunnya Al-Quran bagaikan cahaya penerang dalam gelap. Al-Quran menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering yang mengalirkan nilai-nilai ajaran Islam yang luhur, menebarkan keteduhan dan memberi ketenteraman dan menciptakan kedamaian. Lebih banyaklah membaca Al-Quran, memahami kandungan isinya dan mengamalkannya dalam kehidupan di dunia. Mari jadikan Al-Quran sebagai pegangan kita semua, menjadi petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran memberi tuntunan kepada umat muslim untuk dapat hidup rukun dan damai, serta memberi pedoman untuk menjadi pribadi yang santun dan berakhlak mulia. Dari Al-Quran kita mendapat pencerahan sekaligus ketenangan jiwa untuk terus meningkatkan iman dan takwa. Dari Al-Quran kita dapat menggali sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Dan dari Al-Quran pula kita dapat banyak informasi untuk membangun tatanan dunia yang lebih aman, lebih damai, lebih adil, dan lebih harmonis. Al-Quran juga dapat menjadi penerang di alam kubur. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Allah, dari Allah kepada Rasulullah SAW, yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Baca Al-Quran dianjurkan dalam Islam dan memiliki banyak keutamaan. Antara lain, Al-Quran akan menemani di alam kubur dan membela di saat dihisab oleh Allah. Dan Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat di hari kiamat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Al-Quran akan mencegah seseorang jatuh dalam kobaran api neraka,
dan Al-Quran akan menghindarkan penjaganya dari adanya hisab amal yang buruk. Kedua orang tuanya akan menjadi penjaga Al-Quran, mendapatkan syafaat kemuliaan di akhirat kelak. Selain membaca Al-Quran, ada beberapa amalan lain yang dapat menerangi alam kubur. Di antaranya adalah rajin bersedekah, mengerjakan sholawat, memperbanyak zikir, bersolat kepada Rasulullah SAW. Selain sebagai petunjuk bagi umat manusia, membaca Al-Quran juga dapat menjadi penerang bagi kita di alam kubur. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membaca Al-Quran karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim.